atas untuk semua golongan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahra siyam wa syahrul mubarak alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah la nabiyya wa la rasulahu ba'dah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sadaqallahul azim. Para hadirin, para pendengar yang insyaallah selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Tiada kata yang pantas kita ucapkan, tiada kata yang pantas kita lantunkan dari lisan kita, dari mulut kita, kecuali rasa syukur kita kehadiran ilahi Rabbi yaitu Allah Subhanahu wa taala, yang mana telah memberikan kita beribu-ribu nikmat, beragam-ragam nikmat, berjuta-juta nikmat, sehingga dari nikmatnya tersebut kita sampai saat ini dipertemukan oleh Allah di bulan yang amat suci, di bulan yang amat mulia ini, yaitu bulan suci Ramadan 1441 Hijriah. Makanya Allah menyinggung di dalam surat Ibrahim ayat ke-7 yang berbunyi, wa idz ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Allah berfirman bahwasannya barang siapa yang bersyukur kepadaku, maka aku akan tambahkan nikmatnya. Akan tetapi sebaliknya, barang siapa yang kufur kepadaku, ingat, azabku sangatlah pedih. Para hadirin, para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, salawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada baginda kita, nabi besar kita, Sayyidul Anbiya'i wal Mursalin, pangeran padang pasir, pentolannya umat muslim dari seluruh penjuru dunia, yaitu Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena berkat beliaulah kita sampai saat ini dapat merasakan betapa indahnya agama Islam ini. Para hadirin, para pendengar yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di awal terdapat surat yang amat masyhur, yang sering kita dengar, yaitu surat Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Bahwasannya pada ayat ini kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala yang beriman diwajibkan atas kita berpuasa di bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan bulan suci Ramadan ini lebih baik daripada bulan-bulan atau daripada tahun-tahun yang sebelumnya. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan hari ini Al-Fakir ingin menyampaikan beberapa perkara-perkara yang dapat menggugurkan pahala puasa. Khamsatu asya'a tuhbitus shaum ay tubtilu thawabihi. Awalan al-kadzib, tsumma al-ghibah, tsumma wan namimah, tsumma wal yaminul ghamus, tsumma wan nazri syahwat. Ada 5 perkara yang dapat merusak puasa. Artinya menggugurkan pahala puasa. Yang pertama itu adalah berbohong. Sifat ini adalah sifat yang tercela.
Contohnya kita berbohong kepada guru, kita berbohong kepada kedua orang tua, kita berbohong kepada teman. Nah, ini adalah salah satu sifat yang tercela, sifat yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, di bulan suci Ramadan ini, mari sama-sama kita tinggalkan perbuatan ini, yaitu berbohong atau berdusta. Kemudian yang kedua itu ghibah. Sebagaimana yang kita ketahui, ghibah itu adalah membicarakan aib-aib atau keburukan orang lain tanpa sepengetahuan mereka. Kita membicarakan di belakangnya. Maka dari itu, di bulan suci Ramadan ini, perbuatan ini kita harus tinggalkan. Kita harus jauhkan. Mengapa? Karena bulan Ramadan ini, bulan suci Ramadan ini, tidak hanya menahan makan dan haus saja. Makan dan minum saja. Akan tetapi, kita harus menahan hawa nafsu kita. Harus menjaga mulut kita dari sifat-sifat yang tercela seperti berbohong, ghibah, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga yaitu mengadu domba. Nah, mengadu domba ini adalah salah satu hal yang dapat merusak pahala puasa. Mengapa? Karena mengadu domba ini adalah salah satu sifat yang tidak terpuji atau tercela atau tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau yang belum tahu mengadu domba itu apa, di dalam kamus besar bahasa Indonesia, bahwasannya adu domba itu adalah menjadikan perselisihan antara kedua belah pihak. Artinya apa? Kita menjadikan teman kita berselisih. Teman satu dengan teman yang lainnya, kita menjadikan mereka berdua itu berselisih. Itu yang disebut namanya mengadu domba. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba." Semua umatku akan memasuki surga kecuali mereka yang tidak mau, mereka yang enggan, mereka yang menolak. Nah, orang-orang yang mengadu domba ini adalah orang-orang yang termasuk enggan memasuki surganya Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillahi min dzalik. Ada hadis lain yang mengatakan bahwasannya la yadkhulul jannatan nammamun. Tidak akan masuk surga orang-orang yang mengadu domba. Nah, maka dari itu kita jauhi sifat ini, sifat mengadu domba. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya yaitu sumpah palsu. Sumpah palsu itu apa? Itu mereka melakukan perbuatannya namun tidak mengakuinya. Biasanya kita sering. Ada beberapa dari kita yang sering mengatasnamakan Tuhan. Tuhan kita itu Allah Subhanahu wa taala. Wallahi saya tidak berbuat seperti ini. Padahal ia berbuat seperti itu. Dari itu, kita jangan remehkan sumpah-sumpah palsu, apalagi mengatasnamakan Allah. Kita jauhkan. Ini adalah salah satu perkara-perkara yang dapat merusak pahala puasa kita. Kemudian yang terakhir adalah nadri syahwat, yaitu melihat dengan syahwat. Nah, ini biasanya kita sering entah laki-laki melihat ke perempuan atau perempuan melihat ke laki-laki dengan syahwat. Ketika laki-laki melihat perempuan menjadi syahwat. Maka dari itu kita harus jauhi. Kita jauhi daripada kita melihat yang tidak seharusnya kita lihat. Lebih baik kita melihat ayat-ayat suci Al-Quran. Kita membaca Al-Quran. Kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari kelima perkara tersebut dapat kita simpulkan di dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam,
Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man lam yada' qaula zur wal amalu bih falaysa lillahi hajah fi ayyada'a ta'amahu wa syarabah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang belum meninggalkan perkataan-perkataan dusta, maka Allah tidak butuh ketika ia menahan lapar dan haus. Atau yang sering kita dengar dari para asatid wal ustadzat yang sering disampaikan, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal atas. Betapa banyak orang yang berpuasa namun ia tidak mendapatkan pahala puasa kecuali ia hanya mendapatkan lapar dan haus saja. Naudzubillah. Naudzubillah min dzalik. Mudah-mudahan seluruh amal ibadah kita di bulan suci Ramadan ini, tilawah kita, sholat kita, puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Di tengah pandemi COVID-19 ini, mudah-mudahan kita semua selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita semua dijauhkan dari virus-virus yang namanya virus corona. Allah angkat virus corona. Allah kembalikan virus tersebut ke asalnya. Yang terakhir, mari sama-sama kita doakan guru-guru kita yang senantiasa berjuang di pondok ini, li'ila'i kalimatillah. Kita doakan pimpinan kita, pimpinan Pondok Pesantren Modern Darussalam. Mudah-mudahan beliau selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Al-'afwu minkum. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata yang tidak berkenan di hati para hadirin atau pendengar. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.